Wiggle, wiggle. Like Wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. like Semuanya. Sekarang kalian lagi nonton acara talk show paling wow di Administrasi Bisnis Angkatan 2020 dari Unika Atmajaya. Aku Thalia bakal berperan sebagai moderator dalam acara talk show kali ini yang berjudul Bima Talk Show Bincangan Atma Talk Show. Kita nggak sendirian dong, kita juga ditemenin sama teman-teman kita yang kece nih dari prodi Administrasi Bisnis juga. Kenalin, ada yang namanya Gabriela Nisa, ada juga Marcel Cahya Alam atau kita kenal sebagai Alam, ada juga Ronaldo dan juga ada Vesheila. Hai semuanya. Seneng banget nih aku bisa dapat kesempatan buat jadi salah satu pembicara di talk show ini. Hi. I'm very glad to be here. Bangga banget bisa jadi salah satu pembicara di Bima Talk Show hari ini. Wah, pada seneng-seneng nih yang ada di acara hari ini. Kalau Ronaldo sama Alam gimana nih perasaannya ada di acara hari ini? Wah, deg-degan sih. Yang pastinya seneng juga dong. Siapa sih yang gak senang hadir di acara ini? Seru banget. Wah, pada seneng-seneng nih yang ada di sini. Udah deh, kita nggak usah tunggu lama-lama. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas salah satu topik, yaitu tentang zaman teologis yang menjadi salah satu teori dari Auguste Comte, yaitu seorang ahli sosiolog terkenal. Nah, aku mau nanya nih ke Vesela. Kira-kira menurut Vesela, Auguste Comte ini siapa sih? Terima kasih Thalia atas pertanyaannya. Nah, sekarang aku mau jawab nih tentang pertanyaan Auguste Comte tuh siapa sih? Auguste Comte itu dijuluki sebagai Bapak Sosiologi. Beliau lahir pada tahun 1798 di Prancis dan tepatnya di Montpellier. Beliau diperkirakan mengembuskan nafas terakhirnya itu pada tahun 1857 karena mengidap suatu penyakit. Wow, orang Prancis jadi bapak sosiologi. Tapi tadi aku dengar katanya Auguste Comte meninggal karena suatu penyakit. Kalau boleh tahu, Vesheila, penyakit apa sih yang diderita sama si Auguste Comte ini? Penyebab kematian beliau itu karena penyakit kanker tal. Oh gitu. Aku punya pertanyaan lain nih. Si Auguste Comte ini kenapa sih disebut sebagai bapak sosiologi? Panggilan Bapak Sosiologi diterapkan kepada beliau karena beliau adalah orang pertama yang menggunakan istilah sosiologi dan mengkaji sosiologi secara sistematis, sehingga sosiologi memisahkan diri dari filsafat dan berdiri sendiri sejak pertengahan abad ke-19. Wah, abad 19 sudah lama banget tuh ya. Tapi kira-kira ada hal lain gak sih yang Vesela tahu tentang si Auguste Comte ini? Mungkin tentang teori atau pemikirannya selama dia hidup? Apalagi ya? Oh, semasa hidupnya Auguste Comte, beliau juga menyumbangkan beberapa pemikirannya loh. Salah satunya adalah mengenai perkembangan pengetahuan manusia secara keseluruhan, melalui 3 zaman atau juga disebut 3 stadia. Menurutnya, perkembangan melalui 3 zaman ini adalah hukum yang tetap. I see. Iya tuh, aku juga pernah baca dari berbagai sumber. Kalau menurut si Auguste Comte ini ada 3 zaman nih yang terkenal. Yang pertama ada zaman teologis, ada juga zaman metafisik, dan juga ada zaman positif. Tapi karena di talk show hari ini kita cuma membahas salah satu dari 3 zaman tersebut, maka kita hanya akan membahas tentang zaman teologis secara spesifik. Nah, aku mau pindah nih ke Gabriela. Menurut kamu nih, Gab, kira-kira zaman teologis ini membahas tentang zaman apa sih? Jadi, zaman teologis ini zaman yang membahas mengenai manusia yang percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam ada kuasa-kuasa adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala-gejala tersebut. Wih, ada gejala-gejalanya ya. Tapi nih, Gap, dengar-dengar, zaman teologis ini disebut sebagai zaman dengan periode paling lama dalam sejarah hidup manusia. Menurut kamu gimana nih, Gap? Kira-kira benar nggak sih? Yup, betul banget. Zaman teologis ini adalah zaman dengan periode paling lama di sejarah hidup manusia. Dan bahkan dianggap jadi masa kekanakan intelijensi manusia. Kalau aku jelasin secara spesifik tentang zaman ini, mereka ini cenderung bersifat antropomorfik atau istilahnya melekatkan manusia kepada hal selain manusia seperti alam atau apapun yang ada di baliknya. Aku nambah banyak pengalaman nih dari si Gabriela. Tapi Gap, tadi disebutin
melekatkan manusia dengan hal lain yang bukan manusia. Itu maksudnya apa tuh, Gap? Istilahnya gini loh, Tal. Pada zaman ini, seseorang mengarahkan rohnya pada hakikat batiniah segala sesuatu, kepada sebab pertama dan tujuan terakhir segala sesuatu. Oh gitu ya, ngerti-ngerti. Jadi ini arahannya lebih ke arah mistis gitu ya? Tapi nih ya, lagi-lagi nih aku dengar-dengar dari berbagai sumber, zaman teologis ini ada pembagian tentang pemikiran manusianya, kayak seperti ada fetisisme, ada politeisme, sama monoteisme. Aku mau pindah nih ke Alam. Lam, menurut kamu gimana sih fetisisme ini pemikiran manusia yang seperti apa sih? Betul. Nah, di zaman teologis menurut Comte, ini ada beberapa pembagian mengenai pemikiran manusia, seperti yang disebutkan Thalia tadi. Nah, ada fetisisme, politisme, dan monoteisme. Untuk fetisisme sendiri, mereka dianggap sebagai tahap atau fase awal sistem teologis pada zaman itu, Thalia. Oh ya? Memangnya di fase fetisisme ini ada apa sih, Lam? Menurut Comte, benda-benda pada zaman ini merupakan ungkapan dari supernaturalisme. Bermula dari fetisisme, yaitu suatu paham yang percaya adanya kekuatan magis di benda-benda tertentu. Dalam hal ini, masyarakat primitif percaya memuliakan dan kadang bahkan menyembah benda-benda seperti batu, pusaka, dan lain-lainnya, atau jiwa animisme. Tapi sampai sekarang juga masih banyak sih ya yang masih menyembah benda-benda seperti itu karena mungkin mereka masih percaya ya ada kekuatan magis di dalamnya. Aku mau nanya nih ke Ronaldo yang dari tadi diem-diem nyimak aja. Menurut kamu nih, Dok, di tahap politeisme ini kira-kira ada apa sih, Dok? Wah, aku tentunya nyimak dong. Nah, untuk tahap politeisme ini, pada masa itu manusia tuh percaya dengan banyak-banyak dewa. Atau bisa disebut mereka banyak Tuhannya, percaya dengan banyak Tuhan. Jadinya mereka menyembah dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan tersebut. Contohnya Dewa Pati, Dewa Matahari, dan lain-lain. Berarti sama tuh ya sama mereka yang tinggal di Yunani yang masih percaya tentang dewa-dewa kayak begitu. Tapi nih, Dok, aku mau nanya nih. Kalau politeisme kan membahas tentang Tuhan nih, apa sih bedanya sama monoteisme? Kan dua-duanya sama-sama membahas tentang Tuhan tuh. Bedanya apa sih, Dok? Oh, kalau itu bedanya, kan kalau politeisme mereka percaya dengan banyak dewa, atau bisa disebut dengan percaya dengan banyak Tuhan atau banyak Tuhannya. Nah, kalau dengan monoteisme ini, mereka percaya dengan hanya satu Tuhan, mulai dari Zat Tunggal atau Tuhan itu sendiri yang mengendalikan alam tersebut. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa ada satu kekuatan besar, misalnya terkumpulnya para dewa, atau adanya para dewa yang menjadi satu yang bisa disebut dengan Tuhan. Ah gitu. Ngerti sih, ngerti. Satu zaman aja banyak banget tuh ya fase-fasenya. Gimana nih sama teman-teman yang lagi nontonin? Belajar banyak dong dari teman-teman kece kita yang sempat jelasin tentang zaman teologis tadi. Tapi karena keterbatasan waktu nih, Bima Talk Show hari ini harus kita udahin nih. Cuma nggak apa-apa, waktu boleh aja singkat, yang penting ilmunya long last. Buat teman-teman kece kita yang lagi di sini nih, ada nggak sih yang mau disampaikan lagi ke teman-teman yang lagi nontonin sekarang? Coba nih kita mulai dari Ronaldo. Wah, waktunya singkat banget nih ya. Tetapi dengan waktu yang singkat ini, semoga teman-teman dapat menangkap apa yang kita sampaikan hari ini dan dapat bermanfaat dan menambah ilmu teman-teman yang lagi nonton. Ini nggak apa-apa ya, waktu memang sebentar doang. Yang penting materi disampaikan dengan baik, teman-teman dapat memiliki banyak ilmu. Dari aku pribadi, aku seneng banget bisa ikut talk show yang katanya wow seperti administrasi bisnis ini. Aku juga bisa sharing tentang topik-topik yang aku mengerti. Happy deh! Wow banget tuh ya. Aku juga seneng banget sih bisa hadir di acara Bima Talk Show online ini. Semoga penjelasan tentang zaman teologis ini bisa bermanfaat dan tetap nyantol di pikiran teman-teman sekalian. Asik nih, udah dapet approval dari teman-teman tentang acara ini. Tapi karena nggak bisa lama-lama, aku, Thalia, mau mengucapkan see you next time ya. Dadah semuanya. Bima Talk Show, bincang Atma Talk Show. Dadah.